Oke, sekarang ini permintaan ya. Permintaan ini punya persamaan itu QD sama dengan min P tambah C. Dengan QD ini itu permintaan demand atau kuantitas demand atau kuantitas permintaan. Min P-nya itu harga atau price dan C-nya ini konstanta. Nah, kenapa price-nya ini bisa min? Karena kalau dilihat dari kurva sebelah sini, kurvanya itu menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, arti permintaan itu sendiri itu jumlah barang yang kita beli atau jumlah barang yang diminta oleh konsumen kepada penjual. Nah, di sini itu kita anggaplah sebagai pembeli ya. Lanjut, ada 3 jenis permintaan. Nah, yang pertama ini ada effective demand, di mana kita ini punya uang dan bisa direalisasikan itu maksudnya kita jadi beli, terjadi jual beli. Nah, kalau potential demand ini kita punya budget, tapi kita nggak beli karena bisa jadi masih mikir-mikir dulu. Sebenarnya guna nggak sih kalau beli ini? Nah, itu belum direalisasikan. Yang ketiga ini absolute demand. Absolute demand ini budgetnya nggak ada sehingga proses jual beli pun nggak terrealisasikan. Misalkan ada orang yang mau beli mobil tapi belum punya duitnya. Nah, ini absolute demand. Lanjut ke hukum permintaan. Nah, permintaan ini itu kalau harganya naik, permintaannya bakal turun. Ada syaratnya ceteris paribus ya. Berarti variabel lain itu dianggap konstan. Yang berubah itu cuma harga barang tersebut. Nah, kalau kita sebagai pembeli, kalau harganya naik itu, kita bakal beli lebih sedikit barang. Kebalikannya, kalau harganya turun, permintaan kita terhadap barang tuh bakal lebih naik juga. Contohnya di sini harga apelnya 50.000, sedangkan kuantitasnya 0 karena mahal, gak ada yang mau beli. Nah, seiring turunnya harga, kuantitas permintaannya pun juga bakal makin naik, kayak gitu. Nah, terus ada faktor pendorong permintaan ini, ada yang harga barang itu sendiri, yang tadi di hukum permintaan. Terus harga barang lain, itu ada substitusi sama komplementer. Nah, kalau harga barang substitusi ini, harga barangnya itu semakin naik, permintaan terhadap barang kita ini bakal semakin naik. Nah, kalau barang komplementer itu, harga barang komplementernya makin naik, permintaan kita bakal semakin turun. Lanjut ke tingkat pendapatan. Di tingkat pendapatan ini, kalau pendapatan masyarakatnya itu naik, berarti lebih banyak orang yang megang duit. Jadi permintaannya terhadap barang itu bakal juga naik juga. Terus selera masyarakat. Selera masyarakat ini tergantung ya. Misalkan di suatu daerah ada yang jual mangga sama apel. Nah, di daerah tersebut tuh lebih dominan yang suka apa. Kalau misalnya selera masyarakatnya itu lebih sukanya apel, maka permintaan apel tuh bakal meningkat. Terus ke jumlah penduduk. Nah, ini sama ya. Kalau misalnya semakin banyak jumlah penduduk, maka permintaan sama suatu barangnya juga makin banyak. Terus perkiraan di masa depan. Perkiraan di masa depan ini misalkan ada bensin yang bakal naik tanggal 1 Agustus. Nah, orang tuh bakal berbondong-bondong beli bensinnya sebelum tanggal 1 Agustus karena di masa depan itu bensinnya bakal mahal. Jadi mereka bakal beli sebelum harganya naik. Nah, terus ada barang-barang di mana tuh hukum permintaan nggak berlaku. Ada barang spekulasi. Ini tuh tergantung harganya di masa depan. Contohnya emas. Kalau emas itu makin lama harga barangnya itu bakal makin tinggi kan. Misalkan tahun ini 500.000 per gram, tahun depan bisa jadi 550 per gram. Nah, makanya orang itu banyak yang nabung emas. Karena suatu saat dia perlu uang, saat dia jual emasnya, dia bakal dapetin uang yang lebih daripada pas saat dia beli emasnya. Yang kedua, barang prestise. Barang prestise ini orang kalau beli bakal ningkatin wibawa. Contohnya kayak iPhone, kayak mobil mahal, atau barang-barang mewah lainnya. Walaupun harga iPhone itu makin lama makin mahal, orang-orang bakal tetap beli. Kenapa?
Karena saat dia beli, dia berpikir bahwa, oh gue bisa dianggap kaya nih kalau misalnya punya barang ini. Nah, dia nggak peduli berapa mahal itu, dia akan tetap beli karena ya dia mampu, kenapa enggak gitu kan. Terus yang ketiga ada barang given. Barang given ini kualitasnya buruk, contohnya mobil antik. Nah, mobil antik ini akan semakin banyak peminatnya kalau semakin mahal harganya. Kalau dibandingin mobil antik yang harganya 100.000 sama 100 juta, pasti lebih banyak orang yang berminat sama mobil yang 100 juta. Karena yang mobil 100.000 ini dianggap barang rongsok. Ya mana ada orang mau beli mobil harganya 100.000. Sedangkan yang 100 juta ini bisa dilihat orang, oh ini mobilnya dulu tuh langka, sekarang udah jarang ditemuin. Atau pada saat zaman ini dianggap keren. Nah, ini barang given. Di 3 barang ini tuh hukum permintaan itu nggak berlaku ya. Nah, terus lanjut ke jenis barang lain. Jenis barang lain ini kayak yang tadi. Ada barang komplementer sama substitusi. Kalau barang komplementer itu barang pelengkap. Contohnya sepatu sama kaos kaki. Nah, kalau kita beli sepatu, pasti kita bakal beli kaos kaki juga kan. Sebaliknya, kalau barang substitusi itu barang pengganti, kayak beras sama ubi. Kalau misalkan di suatu tempat itu lagi gak ada beras, mereka bakal ganti ke ubi. Atau misalkan harga beras lebih mahal, lagi naik-naiknya, maka mereka bakal ganti ke beli ubi, karena ubi ini lebih murah. Nah, gitu ya. Ada yang mau tanyain? Ini kemarin udah sempat keluar sih di bab 1. Oke, lanjut aja ya. Oke, sekarang kita ke penawaran. Nah, penawaran tuh apa sih? Nah, kalau tadi permintaan itu pakai point of view kita dari sebagai pembeli, nah penawaran ini sudut pandang kita sebagai penjual. Nah, berarti itu barang yang tersedia di pasar atau barang yang dijual. Gitu. Nah, di sini itu persamaannya QS sama dengan P tambah C atau quantity supply sama dengan price tambah konstanta. Nah, di sini kan P-nya ini nggak minus ya, karena dia dari kiri bawah, kurvanya dari kiri bawah naik ke kanan atas. Gitu. Terus lanjut ke hukum penawaran. Nah, setiap hukum permintaan sama penawaran ini sifatnya sama, ceteris paribus. Variabel lain itu dianggap konstan. Yang berubah ini cuma harga produk tersebut. Nah, penawaran ini, kalau harganya naik, barang yang ditawarkan tuh bakal ikut naik. Sebaliknya, kalau harganya turun, barang yang ditawarkan bakal ikut turun. Kalau ya kayak sebagai penjual aja, kalau misalkan harga barangnya itu makin mahal, maka untung yang dia dapat bakal makin gede, makanya dia jual barang itu makin banyak. Contohnya di sini ada harga apel. Harga apelnya 50.000. Nah, kuantitas penawaran ini 400 kg. Nah, seiring turunnya harga apel, nih, kuantitas penawarannya jadi 0. Karena kalau jual 10.000, dapat untung apa penjualnya? Makanya dia nggak mau jual apelnya lagi. Nah, gitu. Lanjut ke faktor yang mempengaruhi tingkat penawaran. Nah, yang pertama ada harga barang itu sendiri. Nah, kayak tadi ya. Kalau misalnya harganya naik, penawaran ikut naik. Harganya turun, penawarannya ikut turun. Yang kedua, ada harga barang lain. Harga barang lain itu bisa kayak tadi, substitusi sama komplementer juga. Nah, kalau